Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dengan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Adam dan adiknya Michael berencana membawa kekasih mereka ke kampung halaman untuk diperkenalkan kepada orang tua mereka. Kedua wanita tersebut bernama Erin, pacar Adam, dan Sarah, pacar Michael. Namun Adam yang baru berpacaran 3 bulan dengan Erin tak mengetahui masa lalu Erin yang begitu kelam. Bahkan hingga sekarang, Erin masih mengkonsumsi obat penenang tanpa sepengetahuan Adam. Di awal pertemuan mereka, Erin sempat memukul Sarah yang sempat menjahilinya. Namun Sarah dan Michael tak mempermasalahkan hal itu. It's like some people don't know how to take a joke. Singkat waktu malam pun tiba. Sarah merasa seperti mengenal wajah Erin, tapi Erin berkata kalau dia salah orang. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua mereka yang berada jauh dari pemukiman. Kedua kakak beradik itu sempat mampir ke rumah temannya. What do you think they're talking about? Saat mereka melanjutkan perjalanan, pria tersebut menghubungi seseorang. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah rumah mewah. Terlihat orang tua mereka yang bernama Peter dan Ruth menyambut kedatangan calon menantunya dengan senang hati. Tak seperti film barat pada umumnya, di sini Erin dan Sarah harus tidur satu kamar. Meskipun Sarah keberatan, pada akhirnya ia menerimanya demi menghargai aturan keluarga Michael. Sarah kembali mengungkit soal sosok Erin yang tak asing baginya, yang membuat Erin kesal dan menegaskan untuk tidak mencampuri urusan pribadinya. Dari jendela, terlihat koper mereka dibawa ke gudang. Tanpa diketahui apa tujuannya, namun terlihat Adam mengambil obat Erin. Saat Sarah sedang mandi, tiba-tiba Ruth sudah berada di belakang Sarah sambil memijat kepalanya dengan kasar, yang membuat Sarah terkejut. Don't be late for dinner. Tepat jam 8, mereka berkumpul di meja makan dengan anggur merah sebagai menu pembuka. Erin mulai merasa ada yang aneh saat melihat Adam dan keluarganya tak meneguk minuman tersebut. Ketika ia bertanya alasannya, mereka malah tertawa terbahak-bahak. Sarah yang menghabiskan minuman tersebut mengalami muntah-muntah, sementara Erin mengalami pusing. Ia mencoba keluar dari tempat itu, akan tetapi obat bius yang mulai bereaksi membuatnya tak sadarkan diri. Saat siuman, mereka sudah terikat di kursi, hanya dengan menggunakan pakaian dalam saja, dan satu ember yang menampung darah mereka berdua. Erin, you're awake. Terungkaplah fakta bahwa rumah tersebut milik seorang peternak manusia bernama Margaret. Ia menjadikan para korban sebagai subjek perburuan orang kaya. Setelah tewas, Margaret akan mengambil darah korbannya untuk dijual pada kliennya. Sedangkan Ruth dan Peter adalah bagian dari komplotan mereka yang berperan sebagai orang tua dari Adam dan Michael yang bertugas mencari mangsa wanita. Scene berpindah ke salah satu klien bernama Blood. Bukan hanya doyan berburu manusia, Blood juga suka minum darah segar manusia dan rela membayar mahal untuk setengah gelas darah. Saat ini ia sedang menikmati mangsanya di peternakan Margaret. Son of a bitch. You're just like... Kembali ke rumah keluarga Adam, di mana Michael mulai menguliti lengan kekasihnya yang membuat Sarah pingsan. Saat Adam mengambil alih tugas Michael, Erin mencoba menghentikannya, yang membuat Adam berbalik ingin menyiksa Erin sembari memperlihatkan obat penenangnya. Akan tetapi, Erin tak terlihat takut dengan ancaman tersebut. Ia bahkan berkata bahwa Adam telah melakukan kesalahan besar yang akan membuatnya menyesal telah menipu Erin. Dan tiba-tiba,
Sementara itu di depan rumah, Peter dan Ruth sedang menyambut kedatangan Margaret, lalu menemui Bolt, membahas bisnis haram mereka. Karena Adam tak kunjung datang, Ruth meminta Michael menjemputnya. Menyadari kehadiran Michael, mereka bersiap-siap menyambutnya. Adam! Adam! I can smell your blood. Ketika hendak meninggalkan rumah, samar-samar terdengar teriakan dari korban lainnya. Tanpa pikir panjang, Erin segera membebaskan mereka, yang membuat Margaret dan Ruth sangat terkejut. Ruth lantas mengutus Peter memeriksa keadaan Adam dan Michael. Sementara Blood, yang merasa dapat tambahan bonus dari Margaret, mulai menjalankan aksinya berburu manusia. Demi menjaga reputasinya sebagai pemilik peternakan, Margaret tak bisa berbuat apa-apa. Ia melampiaskan amarahnya kepada Ruth sebagai penanggung jawab atas bebasnya para sandera yang dianggapnya sebagai ternak. Idiot! Try again. Peter, yang baru tiba dikejutkan dengan mayat Michael. Adam syok mengetahui kematian Michael, begitupun Margaret. Ia meminta Adam mencari tahu latar belakang Erin, dan inilah fakta yang mereka temukan. Erin adalah korban penculikan. Ia diculik sejak berusia 4 tahun dan disekap selama 15 tahun. Pelecehan dan penyiksaan yang dialaminya membuatnya menjadi beringas hingga menghabiskan para penculik secara tragis dan menjadi viral di kota tersebut. Itu sebabnya Sarah seperti mengenali wajah Erin yang membenarkan dugaannya bahwa benar dia adalah Erin Bradley, korban penculikan yang membunuh penculiknya. Sayangnya Adam tak mengetahui nama belakang Erin saat ia menjadikan Erin sebagai targetnya. I wasn't joking. Sementara itu, di ruangan lain Erin dan Sarah berada di pondok Billy mencari kotak P3K. Tak lama kemudian, Billy mendapat perintah dari Ruth menangkap Erin dan Sarah. Dengan ancaman pisau di leher, Billy terpaksa menjawab panggilan Ruth tanpa memberitahu keberadaan kedua target. What's gonna happen to us? Where are we? Setelah tertangkap, mereka mengambil darah Erin. Menurut dokter, darah Erin sangatlah spesial berbeda daripada umumnya. Aduh, udah kayak film vampir aja. Lanjut, Margaret kembali menemui Blood menawarkan darah murni segar dengan harga premium. Namun syaratnya Blood harus membunuh Erin terlebih dahulu. Jika berhasil, maka ia akan mendapatkan darah tersebut tanpa harus membayar sepeser pun. Dengan senang hati, Blood menerima tawaran tersebut. Singkat waktu, Erin dan Sarah dibawa ke hadapan Blood. Mereka diberi waktu 1 menit untuk melarikan diri sebelum pemburuan dimulai. Our first spoils of the day. Tak tinggal diam, Erin mulai membunuh satu persatu anak buah Margaret hingga akhirnya ia bertemu Blood. Di sisi lain, Sarah pun melakukan perlawanan dan berhasil membunuh Peter. Akan tetapi, keberuntungannya tak berlangsung lama karena Adam menemukannya. Beruntung Erin tiba tepat waktu menyelamatkan Sarah.
heart before you go blind. Sayangnya Sarah harus kehilangan nyawa di tangan Margaret. Dan pertarungan dua wanita tangguh pun tak terelakkan lagi. You don't have the heart. Setelah kematian Margaret, Erin mendatangi Ruth dan membunuhnya, lalu meninggalkan rumah tersebut. Akan tetapi perjalanannya harus tertunda, dikarenakan Billy dengan sengaja menghalangi jalannya. Dengan santai, Erin menabraknya, lalu melindas tubuh Billy, dan kemudian Billy pun tewas. Dan ceritanya pun selesai. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.